Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andri Harja, NIM 2105040128. Baik, di sini saya akan menjelaskan tindak pidana. Apa itu tindak pidana? Tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma mengenai gangguan terhadap tertib hukum dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja yang dilakukan oleh pelaku, di mana penjatuhan hukum terhadap pelaku adalah perlu demikian terpeliharanya tertib hukum dan juga terjamin kepentingan umum. Berdasarkan berbagai rumusan tentang tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan perbuatan dapat dipidana. Sehubungan dengan uraian di atas, maka penulisan penguraian unsur-unsur tindak pidana. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pidana kelautan. Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki wilayah laut yang paling besar di dunia. Terdiri dari ribuan pulau, baik pulau besar maupun pulau-pulau kecil yang terjadi gangguan yang terjadi di wilayah perairan atau wilayah yurisdiksi laut. Laut Indonesia yang paling utama yaitu terhadap gangguan pelayaran penumpang serta barang. Pengertian tindak pidana di laut adalah tindak pidana yang hanya bisa terjadi di laut saja dan tidak bisa terjadi di darat. Dibedakan dengan tindak pidana umum yang terjadi di laut. Tindak pidana di laut terdiri dari tindak pidana perampokan atau pembajakan di laut, tindak pidana perikanan, tindak pidana benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam di dasar laut, tindak pidana lingkungan hidup, tindak pidana pelayaran, tindak pidana konservasi sumber daya hayati dan ekosistemnya, tindak pidana kepabeanan, tindak pidana kehutanan, tindak pidana keimigrasian, tindak pidana penambangan pasir laut, tindak pidana pelanggaran wilayah tanpa security scanners, tindak pidana narkotika dan psikotropika, tindak pidana senjata api, bahan peledak, tindak pidana di ZEE Indonesia, tindak pidana terorisme, tindak pidana laut, yaitu perbuatan melawan hukum, terjadi di wilayah laut maupun wilayah perairan yang memiliki karakter berbeda-beda di setiap perbuatannya. Kali ini saya akan membahas tentang perompakan bersenjata atau pembajakan di laut. Pertama-tama, kita akan membahas tentang tinjauan mengenai perompakan bersenjata atau pembajakan. Pertumbuhan dan perkembangan kedua doktrin tersebut diawali dengan sejarah panjang mengenai penguasaan laut dan Imperium Roma. Kenyataan bahwa Imperium Roma menguasai tepian lautan tengah dan karena menguasai seluruh lautan tengah secara mutlak. Dengan demikian, menimbulkan suatu keadaan di mana Laut Tengah menjadi lautan yang bebas dari gangguan bajak laut, sehingga semua dapat mempergunakan lautan di tengah dengan aman, sejahtera, dan dijamin oleh pihak Imperium Roma. Pemikiran umum bahwa Romawi terhadap laut didasarkan atas doktrin res communicatione omnium, hak bersama seluruh umat manusia, yang memandang penggunaan laut bebas atau terbuka bagi setiap orang. Asas res communis omnium di samping untuk kepentingan pelayaran menjadi dasar pula untuk kebebasan menangkap ikan. Laut lepas merupakan semua bagian dari laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, laut teritorial, perairan pedalaman suatu negara, atau dalam perairan kepulauan suatu negara kepulauan. Implikasi dari definisi tersebut membuat laut lepas menjadi kawasan yang terbuka bagi setiap negara dan tidak ada negara yang mengklaim bahwa kawasan tersebut berada di bawah yurisdiksinya. Res komunis, prinsip hukum yang mengatur rezim laut lepas adalah prinsip kebebasan. Laut lepas sebagaimana disebutkan bahwa dalam pasal 87 UNCLOS merupakan laut yang terbuka bagi semua negara, sehingga kemungkinan terjadinya suatu tindak pidana pada kawasan tersebut seperti pembajakan kapal, perdagangan gelap, dan penyiaran yang tidak sah.
Perumpakan bersenjata atau pembajakan di laut merupakan kejahatan yang tertua di dunia. Bahkan, tidak ada pembajakan di laut atau dikenal dengan istilah privas, privas, pirasi merupakan satu-satunya tindak kriminal murni yang diterapkan sebagai kejahatan nasional. Organisasi Maritim Internasional atau disebut juga International Maritime Organization IMO merupakan salah satu badan organisasi internasional yang mengatur tentang bajak laut di dunia. IMO juga mengeluarkan definisi tentang bajak laut berdasarkan pasal 101 Konvensi Hukum Laut Internasional eh, United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 yang dapat digolongkan menjadi 5 karakteristik. Dalam hukum positif internasional, definisi atau batasan pengertian pembajakan laut telah ditentukan berdasarkan perumusan dalam Konvensi Jenewa 1958 dan Konferensi Hukum Laut PBB 1982. Pembajakan di laut lepas merupakan tindak kejahatan internasional dan dianggap sebagai musuh setiap negara, serta dapat diadili dimanapun pembajak tersebut ditangkap. Tanpa memandang kebangsaan, pembajakan di laut lepas memang bersifat crime of universal interest, kejahatan kepentingan yang universal. Sehingga setiap negara dapat menahan perbuatan yang dinyatakan sebagai pembajakan yang terjadi di luar wilayahnya atau wilayah negara lain, yaitu laut lepas, dan berhak melaksanakan penegakan yurisdiksi dan ketentuan-ketentuan hukum. Saat ini saya akan menggunakan contoh kasus pembajakan kapal Indonesia yang terjadi di perairan internasional. Dua kapal Indonesia yakni kapal Tunda Brahma 12 dan kapal Tongkang Anan 12 telah dibajak kelompok yang mengaku Abu Abu Sayyaf di Filipina. Kedua kapal itu membawa 7.000 ton batu bara dan 10 awak kapal berkewarganegaraan Indonesia. Saat dibajak, kedua kapal dalam perjalanan dari Sungai Puting, Kalimantan Selatan menuju Batangas, Filipina Selatan. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut, Kolonel Laut Edi Sucipto mengungkapkan pembajakan terjadi di perairan Tawi-Tawi di Filipina Selatan. Menurut Edi, sebelumnya tidak pernah ada kejadian pembajakan kapal Indonesia di kawasan tersebut. Soalnya, kapal itu dibajak, pemerintah mengaku tidak mengetahui persis yang jelas. Kapal mulai pelayaran pada 15 Maret dan baru diketahui bajak beberapa hari yang lalu. Pihak pemilik kapal baru mengetahui terjadi pembajakan pada 26 Maret. Pada saat itu menerima telepon dari seorang yang mengaku kelompok Abu Sayyaf, tutur Armananta. Abu Sayyaf adalah kelompok separatis yang terdiri dari misi Islam garis keras yang berbasis sekitar Kepulauan Selatan Filipina, antara lain Jolo, Basilan, dan Mindanao. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menegaskan kapal Brahma 12 telah dilepas dan saat ini berada di tangan otoritas Filipina. Namun kapal Anan 12 dan 10 awak yang masih berada di tangan pembajak. Dalam 2 kali telepon antara pembajak penyandra sejak 26 Maret, mereka meminta tuntutan sejumlah uang tebusan. Kemenlu belum mau mengonfirmasi berapa jumlah uang tebusan yang diminta, tetapi berdasarkan laporan yang beredar, Abu Sayyaf meminta tebusan 50 juta peso atau setara 14,2 miliar dengan tenggat pada 31 Maret mendatang. Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut, Kolonel Laut Edi Sucipto,
Selalu ada patroli wilayah penegakan kedaulatan di perairan Indonesia yang berbatasan dengan Filipina. Patroli tersebut menurutnya melibatkan 4 kapal perang, ya ini KRI Surabaya, KRI Aja, KRI Ami, dan KRI Mandau. Baik, sekian pemaparan dari saya, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.